Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Asatizah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, baik yang hadir secara online, secara offline di RBH, atau yang online di Google Meet pada sore kali ini. Alhamdulillah setelah tadi kita memulai kajian kita dari jam sesi 1 tadi dari jam 1 kurang lebih, dan kita telah melaksanakan jeda salat asar, isoma, jeda salat asar, dan insyaallah kita akan mulai kembali di jam kita sekarang ini. Kita lanjutkan ke sesi kedua daripada kajian kita Mukhtasar Al-Latif. Kita langsung saja kita mintakan kepada Satis yang mungkin membaca dan akan dijelaskan oleh Ustadz kita. Falyatafaddal mashkura. Yang akan baca, silakan yang mau baca. Gantian. Baca lagi. Gantian. Iya. Siam, bab siam. Qala al-mu'arrif rahimahullah, bab siyam yathbutu dukhuli ramadhana bistikmali sya'bana 30 yawman aw bi ru'yatil hilali wa yakfi syahadatu adlin. Ya, jadi masuknya Ramadan dengan lengkap 30 hari Sya'ban, ya, kalau tidak kelihatan hilalnya, atau dengan melihat langsung hilal, atau dan cukup satu orang yang bersaksi bahwa dia melihat hilal dan dia adil, dia laki-laki ya, balik, ya, bukan orang fasik juga ya. Sebenarnya ada juga sebagian ulama Syafi'iyah kayak Ar-Romli itu dia bilang bisa dengan hisab, katanya. Bisa dengan hisab dan boleh ditaklid. Tapi ada juga yang mengatakan boleh pakai hisab tapi ya dikodok nanti puasanya, diulang. La yujzi. Yasihu la yujzi. Mungkin yang di awal Ramadannya mungkin aja kan. Yaum kullu Ramadan ya. Terus lanjut. Faslun fi syuruti sihhatis shaum wa syurutu sihhatis shaumi an-niyyatu fa in kana fardan walau nadhran ushturita at-tathbitu qabla al-fajr. At-tabyid qabla al-fajr wa ta'yinu ka shaumi ramadhana aw nadhrin. Kalau puasa wajib harus niatnya dari malam ya, dan ditentukan puasa Ramadan atau nazar. Wa syartu sihhatis shaumi aidan al-imsaku 'anil jima'i 'amdan wa 'anil istiqa'ah. Jadi sebenarnya intinya itu syarat sah puasanya itu niat dan tidak melakukan pembatal puasa. Nah, tapi dia di sini sebutkan pembatal-pembatal puasa, maksudnya tinggalkan pembatal-pembatal puasa ini. Ini dia sebut pertama tadi al-imsaku 'anil jima'i 'amdan. Terus Wa 'anil istiqa'ati, 'anil istimna juga. Istimna tahu artinya. Oke, wa an wusuli 'ainin ila ma yusamma jawfan. Maksudnya suatu benda ke bagian tubuh yang berongga. Baik. Wa kabatini udhunin au ihlil. Masuk sesuatu di dalam telinga, di dalamnya masuk ya, melewati ini gendang telinga masuk. Min manfadi maftuh. Para ulama mengatakan kepala ini juga jauh. Ihlil kemaluan ya, zakar. Jadi masukkan apa keteter ya, itu juga membatalkan puasa. Masukkan keteter.
Kalau batini udunin, kalau misalnya kayak apa namanya, bersihkan telinga pakai apa namanya, cotton buds. Nah, ini masuk sampai ke dalam. Oh, Memang. so ke dalam telinga. Tembus. Kalau tembus ya. Heeh. Kayak batini udun. Fala yadurru wusulu duhnin bitasharrubil almasam wala Tidak ada wal dia bilang min ta'amil. manfadin maftuh ya. Apin ada kabatini udunin au ihlilin min manfadin maftuh. Ya, dari tempat yang terbuka. Fala yadurru wusulu duhnin bitasharrubi almasam Tidak masalah kalau ada minyak masuk lewat pori-pori. wala ta'mu kuhli wala ta'mul kuhli bi khalqih. Ya, tidak masalah kalau celak dia pakai di matanya, tapi kok ada rasa-rasa di tenggorokan. Karena ini bukan manfaz maftuh ini. Mata ini sih. Beda kalau mulut, hidung, ini manfaz maftuh. ولا يفطر إذا فعل ذلك جاهلا أو ناسيا أو مكرها. Kalau dia lakukan ini tadi pembatal-pembatal puasa, karena tidak tahu atau tidak sengaja, tidak batal. هذا يفطر يا ويفطر ولا يفطر Wayuftiru, ويفطر بخروج المني بلمس بلا هائل batal puasanya kalau keluar air maninya karena yang menyentuh أو tanpa قبلة pengaruh, أو قبلة ciuman, ciuman أو مضاجعة atau dia memang dia tidur itu penciuman ya. Boja. لا بفكر ولا بفكر ونظر. Tapi kalau air maninya keluar karena pikiran aja, tanpa dia menyentuh apa-apa, tanpa dia bersentuhan dengan pasangannya, atau karena hanya melihat sampai dia keluar, itu tidak batal puasanya. Termasuk juga kalau orang mimpi basah tidak batal puasa. وشرط صحة الصوم أيضا Ada الإسلام. orang dia terlalu expertnya, dia cuma lihat aja sampai bisa gini. Oh, Ustaz Asri. Padahal udah dekat ini. Coba, atau belum itu mikrofonnya, speaker, volumenya udah benar ini. Udah dapat tadi. Cek. Klik lagi. Oh, berarti dari tadi enggak kedengaran. Enggak, iya, berarti kedengarannya dari sini, dari mic Dari yang ini. Oh. Satunya nggak tuh tempel aja. Iya. Tapi jangan sampai kata-kata di dalam. Ya, Sudah, itu sudah masuk ya. Cek. Ya, karena harusnya ke beliau. Udah kedengaran ya? Ini geser aja lagi, udah aman. Ya, lanjut. Oh, ada. Sampai mana tadi? Wasyart ya. وشرط صحة الصوم أيضا الإسلام والأقل والنقاء عن الحيض والنفاس في جميع النهار. Dia tidak haid atau nifas di seluruh siang itu. Kalau sempat tiba-tiba haid sesaat sebelum terbenam matahari, ya batal puasanya. ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق. Haram berpuasa 2 hari raya dan hari tasyrik. ويحرم صوم النصف الأخير من شعبان إلا لنذر أو قضاء أو كفارة أو ورد. Haram puasa di setengah akhir Sya'ban kecuali kalau ada nazar atau karena mengqadha puasa Ramadan atau puasa kafarah, atau memang dia punya kebiasaan puasa sunnah yang bertepatan dengan bagian setengah terakhir Sya'ban, atau dia sambung dengan sebelum setengah akhir, dia sambung dengan setengah awal, dia sambung dengan setengah akhir, itu bisa. Kalau hari Jumat itu memang ada larangan secara spesifik. Di sini nggak disebut ya. Makruh puasa hari Jumat saja. Tapi kalau disambung dengan sebelum atau setelahnya tidak.
Kalau dia puasa kayak puasa apa namanya, puasa Daud gitu ya. Jadi hari Rabu puasa, Kamis enggak, Jumatnya puasa, itu kalau Enggak, ini berlanjut Jumat memang disambung yauman qablahu atau yauman kalau ba'dahu. ba'dahu. Kalau di wahdi makruh tapi nggak sampai haram. Enggak. Faslun fi syuruti wujubi shaum wa syurut wujubi shaumi Ramadan al-islamu wal aqlu wal bulughu wal qudratu ala Siapa shaumi. yang wajib puasa Ramadan ya kalau dia berakal, balik dan mampu. Kalau tadi itu syarat sah, ini syarat wajib. Syarat wujub. Wa yu'maru biha as-sabiyyu was-sabiyyah idza ataqa li 7 sinin wa yudrabu ala tarkihi li 10. Sama dengan sholat tadi. Wa yajuzu al-fitru al-musafiri safaran tawilan mubahan. Nah, yang boleh kalau safarnya boleh kasar sholat yang 80 kilo lebih, boleh tidak puasa. Walil maridi idza khafa ad-darar ala nafsihi wal hamilu wal murdi' idza khafata ala anfusihima aw ala al-walad. Boleh bagi wanita hamil dan menyusui kalau dia khawatir terhadap keselamatan dirinya atau keselamatan anaknya atau kandungannya, boleh tidak puasa. Tapi diganti. Terus Ini diganti ya, ada kalau nggak salah pernah baca ada tafsirnya antara yang khafa iya, ala nanti nafsu. saya jelaskan, coba Ada ya? selesaikan dulu ini. Absyir. Walimunkidhi hayawanin musyrifin ala al-halak. Nah, menyelamatkan makhluk hidup yang dia punya nilai yang maksudnya dia bukan kafir harbi misalnya, maka untuk selamatkan dia mungkin harus batalkan puasa. Ya maka boleh membatalkan puasa. Tapi ya diganti juga nanti, cuma tidak berdosa. Kata Nurrahman suaranya kurang jelas. Pegang aja suara. Gitu. Iya. Suaranya lebih jelas. Oke. Atau kita Suara antum selain bukan dari itu karena suara antum lebih keras, suara beliau lebih lembut, dan mic antum lebih dekat dibanding mic beliau juga. Oh, iya. jadi jomplang. Kalau tadi kan sama-sama atau aslinya dipakai. Ini kayak sajarnya Dijauhin ya. Nah, gini ya. Siap. Oke. Wa yaqduna kulluhum. Semuanya juga tetap harus mengqadha. Orang yang tadi boleh tidak puasa, semuanya mengqadha itu. Wa yajibu ma'al qada'i li kulli yawmin muddun 'ala man aftara. Sekarang ada orang yang wajib mengqadha tetapi plus setiap hari bersedekah 1 mud. Ya, bagi siapa itu? Ala man aftara li inqadhi hayawanin musyrifin 'ala al-halak. Ini orang menyelamatkan orang lain yang memang dia punya kemuliaannya, bukan kafir harbi. Iya. Dan dia hampir binasa orang itu kalau tidak diselamatkan. Musyrifin alal halak, maksudnya dia hampir binasa orang itu kalau tidak diselamatkan bisa mati orang itu. Ya pejabat masuk sih. Tapi kalau kafir harbi tidak masuk. Laisa hayawanan muhtaraman. Wa 'alal hamili wal murdi' idza aftarata khaufan 'alal walad. Wanita hamil dan menyusui kalau dia khawatir terhadap anaknya saja, dia mengqadha plus bayar fidyah. Kalau dia dirinya sendiri, sebenarnya saya kuat puasa, tapi saya khawatir anak saya ini bisa gugur, berjanin saya kalau puasa terus bisa gugur. Atau kalau saya tidak puasa air susu saya bisa tidak ada, sedangkan anak saya cuma mau minum ASI. Tapi kalau saya sendiri saya kuat. Maka yang seperti itu dia mengqadha plus bayar fidyah. Karena dia membatalkan puasa bukan karena untuk dirinya, karena untuk orang lain. Terus ala man akhara al-qada'a ila Ramadan akhar bighairi udhrin wajaba ma'al qada'i al-fidyah. Terus juga orang yang mengakhirkan qada puasa sampai masuk Ramadan yang lain tanpa uzur, maka setiap 1 harinya itu bayar kafarah. Wa man aftara bighairi udhrin wajaba 'alaihi al-qada'u 'ala al-fawr. Kenapa kalau wanita hamil, kalau dia khawatir terhadap dirinya, dia hanya disuruh mengqadha puasa tanpa harus membayar kafarat, karena dia seperti orang sakit.
Tapi kalau dia karena untuk orang lain, karena ada janinnya, itu pada dasarnya dia membatalkan puasa bukan untuk karena dirinya, untuk orang lain. Makanya dia selain mengqadha plus bayar fidyah. Ya. Memang ada pendapatnya Ibnu Abbas yang boleh cukup bayar fidyah saja, tidak wajib mengqadha. Tapi pendapat ini juga salahnya semua muktamad 4 mazhab tidak ada yang pakai ini. Iya betul, betul. Dan juga memang sebagian ulama sebutkan itu di kitab-kitabnya, apalagi para ulama tafsir. Kebanyakan ulama tafsir itu ketika bahas ayat puasa, dia sebut itu riwayatnya Ibnu Abbas itu. Terus Faslun fil i'tikaf. Wa syartu sihhatil i'tikaf an-niyyatu wal lubsu fil masjid wal islam wal aql wan niqa'u 'anil haidhi wan nifas wat taharatu 'anil janabah. ya, syarat sahnya i'tikaf berniat dan tinggal di masjid walau sesaat ya. Fauqa qadri tuma'nina fi shalah kalau biasa disebut. Dan suci dari haid, nifas, dan ya, suci dari junub. Terus Babul hajj. ringkas sekali ya. Cuma gitu aja. Dan dapat apa untuk awal. Ada mungkin yang lagi mau baca gantian? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Babul haji wa yajibul hajju wal umratu 'ala al-muslimi al-balighi al-aqili al-hurri al-qadiri 'alaihi bi nafsihi aw bi ghairihi in ajaza bi maradin la yurja bur'uhu aw kibar. Jadi wajib haji bagi yang mampu, entah itu dengan dirinya sendiri atau kalau dia tidak bisa dengan dirinya sendiri dan dia punya harta, maka dia kasih orang lain, suruh orang lain hajikan. Makanya dia bilang binafsi au bi ghairihi. Kalau dia tidak bisa karena sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya atau tua renta. Jadi mesti meninggal ya. Yang tidak mesti meninggal. Faslun fi furudil haji. Furudul haji khamsah. Al-ihramu wa huwa an-niyyatu bil qalb wal wuqufu bi Arafata wat tawafu ba'da al-wuquf thumma sa'yu ya. wal halqu wal taqsir aw taqsir. Wa wajibatuhu sittah. Al-ihramu minal miqat wal mabitu bi Bedanya Musdalifah. rukun dan wajib. Kalau rukun memang harus dilakukan, tidak bisa diganti dam. Kalau wajib, kalau tidak dilakukan maka gantinya dam. Dan tetap sah hajinya. Ya ulang. Wal mabitu bi Musdalifah. Al-ihramu minal miqat. Ya, berihram dari miqat. Al-ihramu minal miqat wal mabitu bi Musdalifah lailatan nahri wal mabitu layali at-tasyrik di Mina. Mabit Musdalifah malam 10 dan di Mina malam-malam tasyrik. Waramyu jamratil aqabati yauman nahri sab'a hasayat. Melempar jamrah Aqabah di hari ke-10 ya, dengan 7 batu. Waramyul jimari thalathi ba'da al-wuqufi kulla yaumin min ayyami tasyriki ba'da zawali kulli wahidin bi sab'i hasayat. Wa yajuzun nafru fil yaumi tsani qabla al-ghurub wa boleh tawafil wada. meninggalkan Mina di hari kedua tasyrik, hari ke-12 sebelum terbenam matahari. Wa furudul umrati Wa arba'. tawaful wada dan tawaf wada. Wa tawaful wada. Tidak disebutkan di situ? Ada. Sudah dibaca tadi. Terus? Wa furudul umrati arba'ah. Al-ihramu thumma tawafu thumma sa'yu thumma al-halqu aw at-taqsiru wa wajibatuha Bedanya al-ihramu hanya minal tidak ada miqat. wukuf ya dengan haji. Tidak pakai wukuf kalau umrah. Faslun fi wajibatuha al-ihramu minal miqat. wa wajibatuha al-ihramu minal miqat. Faslun fi furudit tawaf. Furudut tawafi satrul aurati wa taharatul hadatsaini wa taharatun najasati fi thawbi wal badani wal makan. Wa yaj'alal baita an yasarihi wa an yatufa sab'a marrat. Jadi harus suci ya, suci dari hadas dan najis. Tapi kalau batal ketika sementara tawaf ya bisa pergi berwuduk dan tinggal ya dilanjut, tidak usah diulang dari awal lagi. Wa an yatufa sab'a marratin Dan kharijal tawafnya Ka'bah. Ka'bah di sebelah kirinya.
Kadang ada orang pembimbing itu, dia tawaf, dia menghadap ke jamaah, jadi Ka'bah di sebelah kanannya. Jadi dia jalan mundur. Itu nggak boleh seperti itu. Nggak sah tawafnya. Iya, makanya yang begitu, kalau memang mau begitu ya nggak usah umrah dulu. Kalau memang mau membimbing dengan cara seperti itu. Kalau dokumentasi juga nggak boleh sebenarnya. Hmm. Mundur sambil mundur. Jalan mundur. Kalau dia jalan mundur seperti itu, kanan sebelah Ka'bah sebelah kanannya, maka dia harus mundur kembali ke tempat yang dia lakukan itu mulai. Ulangi lagi di bagian situ saja. Tanpa utur. Terus lanjut. Wa ayyabtadi'a bil hajar wa yatufa sab'a marratin kharij al-ka'bati dakhil al-masjid al-harami wa ayyabtadi'a bil hajaril aswad. Ya. Faslun fi furudis sa'i wa furudis sa'i ayyabtadi'a bis safa fil marrah al-ula wa bil marwati fil thaniyah wa hakadha sab'an wa ayyakuna ba'da tawafir rukun awil qudumi bihaitsu la yadakhallalu bainahuma al-wuqufu bi Arafah. Jadi kalau sa'i harus setelah tawaf ifadah atau setelah tawaf kudum ya. Jadi tidak bisa itu ada sa'i dulu tanpa ada tawaf sebelumnya. Ya. Dan tidak bisa dipisah antara sa'i dan tawafnya, itu tidak bisa terpisah dengan wukuf. Misalnya dia kira mungkin pas datang tawaf kudum dia tawaf aja, terus nanti pas hari ke-10 dia tidak tawaf lagi, langsung sa'i. Tidak bisa seperti itu. Terus faslun lil haji tahallulan. Lil haji tahallulan. Al-awwal yahsulu bithnaini min thalatha. Tahallul pertama kalau melakukan 2 dari 3 hal. Wa hiya at-tawafu wal halqu wa ramyu jamratil aqabah. Wa bitsalisi yahsulu at-tahallul ats-tsani. Ini urutannya itu pakai kata ronhat. Ar-ramyu melempar, kemudian nahar menyembelih, kemudian halq mencukur, kemudian tawaf. Itu ronhat. Jadi 2 dari 3 yaitu tawaf atau mencukur atau melempar jumrah sudah tahallul awal. Kalau 3-3-nya dilakukan maka tahallul tsani. Terus wa yahillu bil awwali jami'ul awal ya. Apa? Maksudnya Bil tahallul awal. Wa yahullu bil awwali jami'ul muharramati illa nisaa waqdun nikah. Jadi kalau sudah tahallul awal semua larangan ihram tidak berlaku kecuali yang berkaitan dengan wanita, baik bercumbu, berhubungan dan akad nikah. Wa tahallul minal umrah bi faragiha. Tidak ada tahallul awalnya, tahallul keduanya. Memang ada juga yang menyebutkan itu, ada katanya tahallul awalnya umrah, tapi dia tidak kayak haji bilang kalau sudah tahallul awal berarti boleh gini, kalau sudah tahallul tsani boleh gini. Jadi kayak tidak ada bedanya. Berarti di sini nggak disebut nahar. Apa itu? Tidak masuk di kewajiban untuk tahallul di sini. Iya. Tapi kalau dia kiron itu fala ahillu hatta, ya, saya tidak bertahallul sampai disembelih hewan hadius saja. Dulu Nabi gitu waktu haji kiron. Terus faslun fi muharramatil ihram wa yahrumu bil ihrami sittatu asya. Al-awwal satrul ra'si lirrajuli aw ba'dihi bima yu'addu satiran urfan wa wajhil mar'ah. Jadi laki-laki itu tidak boleh menutup kepala dan wanita tidak boleh menutup wajah. Tapi laki-laki itu boleh menutup wajah. Bedanya. Kalau perempuan tidak boleh menutup wajah, laki-laki boleh. Walubsul mahiti fi badanihi in kana rajulan walubsul quffazaini lil mar'ah. Tidak boleh pakai pakaian berjahit
yang membentuk anggota tubuh kalau laki-laki, atau pakai kos tangan bagi wanita. Atsani at-tatayyub bima yu'addu tiban fi badanihi aw thawbihi aw firashihi aw ta'amihi. Nah, jadi yang memang parfum ya, tidak semua yang ada bau harumnya itu parfum. Misalnya buah-buahan kan harum itu, tapi itu bukan parfum. Itu bukan parfum juga. Nah, itu dia berarti kalau ada campuran parfumnya berarti tidak boleh. Tapi kalau segera untuk membersihkan kan ada juga yang begitu. Di musim haji itu biasa disediakan sabun hanya untuk membersihkan, tapi tidak harum, tidak, iya, tidak pakai parfum. Kalau sewangi, tapi dia niatkan untuk atau juga iman. Diniatkan untuk membersihkan aja nggak atau yuk. Kalau memang ada campuran parfumnya tetap tidak boleh. Itu bukan parfum. Ya, tapi kan dia bukan parfum. Ya, akan ada juga orang bahkan yang mungkin dia suka cium bau ketek. Masa dibilang parfum? Terus lanjut. Ats-tsalits dafnu sya'ri ra'si wal lihyah. Nah, tidak boleh pakai minyak rambut dan di apa? Jenggot. Kalau cuma minyak di badan boleh. Saya pernah dengar ada salah satu sisir rambut nggak boleh kalau dari nom. Iya, memang sebaiknya dihindari karena bisa menggugurkan rambut. Terus Ar-rabi' izalatu sya'ri wad dhufr. menghilangkan rambut dan kuku. Wa kaffaratu hadhil arba'ah syatun aw it'amu thalathati asabi'in li sittah. Sikat gigi tidak apa-apa. Kalau odolnya itu tidak pakai parfum ya. Misalnya hanya odol biasa tanpa parfum. Jadi kafarat dari larangan ihram ini dikasih pilihannya. Jadi jangan selalu kambing. Padahal ada pilihan 3. Syatun atau memberi makan 3 sok kepada 6 orang miskin masing-masing setengah sok. Dan ada lagi setelahnya puasa. Aw saumu thalathati ayyam. Nah, enggak, pilihan. Iya, kasihan jamaah setiap ada pelanggaran yang disebutkan di sini langsung ya kambing. Padahal harganya beda. Coba dia disuruh memberi makan 6 orang, paling 100 riyal cukup. Kambing dia butuh 400 riyal. Terus Al-khamisu al-jima'u fa in jama'a fil umrah fasadat wa lazimahu itmamuha aw fil haji qabla tahallul al-awwal wa kana 'amidan 'alima mukhtaran fasada wa idza fasada wajaba itmamuhu wa yaqdihima wa yukhriju kaffarata. berjima sebelum tahlul awal haji maka batal. Kalau sengaja batal maka dia tetap harus lanjutkan hajinya dan dia qadha nanti. Ulang lagi hajinya nanti. Begitu pula umrah juga sebelum tahallul batal dan harus dia qadha ulang lagi. Makanya kan wa atimul hajja wal umrata lillah. Iya. Terus Wa hiya wa badana yukhrijul kaffarata wa yufrijul kaffarata wa hiya badana thumma baqarah thumma sab'u syiyah thumma ta'amun bi qimatil badana thumma siyamun bi adadil amdad. dan selain dia harus mengulang plus bayar kafarat 1 ekor unta, kalau tidak bisa maka 1 ekor sapi, kalau tidak bisa 7 ekor kambing, kalau tidak bisa makanan yang senilai dengan unta itu. Iya. Kemudian kalau tidak bisa maka berpuasa sesuai jumlah mudnya kira-kira kalau dijadikan mud makanan itu tadi. Misalnya harga dari unta itu kalau dijadikan makanan itu setara kira-kira berapa mud kira-kira? Atau unta berapa ya? Unta berapa? Suruh puasa sebanyak itu kan, bah. Iya, Ini unta berapa? bahkan orang berjima bulan Ramadan aja cuma 60 hari puasanya ini mungkin.
Aduh. Terus lanjut. As-sadisu istiyadu soid wayah Yang tidak yahrumu boleh itu ya memburu hewan buruan yang dimakan ya. Makul barri, hewan darat yang dimakan. Kalau ikan tidak masalah. Ya lagi berihram toh, misalnya, terus dia ya turunlah di pelabuhan di Laut Merah. Nah, dia mancing ikan, ya tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu hewan darat. mendarat. Terus Wa yahrumu saydul haramaini wa qat'u asyarihima 'alal muhrimi wal halal. tidak boleh hewan buruan haramain dan memotong pohon-pohonnya bagi yang sedang berihram atau tidak berihram. Wa idza fa'ala syai'an min dzalika wajabatil fidyatu illa Dan ada sayda haramil kafaratnya Madinah wa syajariha. kalau membunuh hewan buruan di haramain itu atau memotong pohonnya ada kafaratnya. Kecuali kalau di Madinah tidak pakai kafarat. Yang di Mekah yang ada. Illa sayda haramil Madinati wa syajariha. Tapi berdosa. Iya, berdosa. Berdosa. Ada kafarat. Faslun fi syurutil bai'i wan Kalau nikah. sekarang kan soid yang sekarang bisa kita lakukan itu di Mekah paling burung merpati. Yang lain sudah tidak ada. Sudah tidak ada burung unta. Kalau burung unta itu kafaratnya unta juga. Bentar. Kalau burung merpati kafaratnya 1 ekor kambing. Dan cuma itu sekarang paling di Mekah yang bisa kita jadikan hewan buruan. Jadi 1 ekor kambing kalau burung merpati. Sengaja tidak sengaja membunuh burung merpati di masjid di tanah haram Mekah, ya 1 ekor kambing. Berarti kalau di Mekah kan ada kafarahnya, itu kan untuk menebus dosanya. Kalau di Madinah nggak bisa dong, kecuali bertobat. Tidak pakai kafarat kalau Madinah. Jadi nggak bisa, dosanya nggak bisa di, Ya bisa istighfar kali. ya cuma taubat Apa nih? istighfar. Kalau petugas yang berhaji nggak pakai kain ihram Ustaz. Bentar, ini sudah selesai kan ini? Oh. Jadi kalau orang ketika dia melewati mikot ya, dan dia memang tidak ada memang belum ada rencana haji karena memang tidak tahu bisa haji atau tidak. Tapi kalau kerja jelas pasti mau kerja. Maka dia tidak apa-apa melewati mikot tanpa berniat ihram. Ya. Nanti ihramnya di dalam Mekah kalau memang dia benar-benar mau melaksanakan ihram. Terus kalau dia tidak pakai kain ihram, ya berarti bayar denda, dia melakukan pelanggaran. Dendanya itu ya pilihan 3. Kambing atau memberi makan 6 orang miskin, masing-masing setengah sok, atau puasa 3 hari. Iya. Ini tidak mesti kambing melulu ya. Dia pilih puasa 3 hari. Lah, gimana miskin jadi petugas haji gajinya 50 juta? Tapi belum terima. Tiga ini tuh Gimana dia masuk Mekah nggak ada duitnya? Masa sih memberi makan 6 orang miskin nggak ada duit sih? tiga ini kan dia pilihan kan, bukan kayak nggak bisa ini baru ini. Iya. Pilihan ya. Pilihan. Kalau padahal hajinya 20 juta, 30 juta, tapi dia nggak ada masalah kan kata. Dia kan Iya. Apa? Ulangi. 3 hari di Mekah, 10 hari di. Oh, itu yang tidak punya hadiu. Tidak punya hadiu, sedangkan dia haji kiron atau tamattu, maka puasa 3 hari fil haji wa sab'atan idza raja. Terus Kalau aku tinggalkan lempar jumroh karena tugas juga, berarti tambah lagi. iya, pelanggaran lagi tuh. Tahu ya, pakaian ihram. Ini dia tidak melontar jumrah ya? Iya, karena bertugasnya mungkin bukan di Mina tapi bagian yang Iya. atau bukan di dekat-dekat tempat jemaah sehingga sulit untuk
alasan keduanya takut suruh. Ah. Makanya bilang uzur. Maksudnya Tapi tidak tahu apakah uzur Beramal. karena petugas itu apa bisa, karena biasanya para ulama yang bilang boleh membadalkan jumrah itu kalau uzur kayak sakit, ya tidak yang mampu. saya baca Iya, sedangkan ente ini memang nggak boleh aja. lagi diusahakan. Iya, Kata orang di grup, udah tasrinya masalah salah, haji, cari Malaysia, keringanan lagi. masalah beli badal ini. Udah Haji. tasrinya bukan Haji untuk Amin haji, Goir. terus cari keringanan lagi. Badal haji. Iya, kalau yang kayak petugas gitu, ya sebaiknya dia bayar denda karena memang kan asalnya dia tidak boleh haji, tapi dia pengen. Dan jangan lagi cari jalan tikus. Setiap pelanggaran yang dia lakukan itu dia harus bayar. Iya, iya betul. Iya. Enggak masing-masing. Nggak bisa dijamak. Kan? Tapi saat ini kan kafaroh hadil arba'ah kan. Ini bukan lubsul ihram gitu. Enggak dijelaskan di sini lubsul ihram. Yang Enggak mana itu? masuk. Kan kafaroh hadil arba'ah ini kan pilihan kan syad, terus it'am, terus saum Ada di sini ayam. walubsul makhid. Itu kan pelanggaran lubsul Oh makhid. iya. Oh iya. Itu ada lubsul. Oh iya. Itu maknanya di situ. Betul. Iya. Sekarang kita belum baik sedikit ini. Siapa yang mau baca lagi? Cuma sedikit. Nih, mau lanjut. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لشيخنا وبالسامعين قال المصنف رحمه الله فصل في شروط البيع والنكاح ومن أراد البيع والنكاح وغير ذلك فعليه أن يتعلم كيفيته وشروطه وشروط البيع الإيجاب من البائع والقبول من المشتري. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i itu orang jual beli harus ada ijab kabulnya. Saya dan ijab kabulnya ya dengan ya mereka ucapkan ini saya jual ya saya beli ya. Jadi kalau kayak di supermarket kita ambil barang taruh di kasir tanpa ijab kabul langsung bayar pergi gitu aja ya tidak bisa. Kalau pakai bahasa setempat aman. Hah? Bahasa setempat. Apa? Bahasa setempat gitu. Bahasa setempat. Maksudnya kebiasaan. Iya, maksudnya kan ada juga mengatakan tidak mesti ijab kabul seperti ini. Sebagian ulama ada yang begitu. Tidak mesti. Ini kali beli saya beli ya. Iya. Hasilnya ya saya terima. Apa istilahnya itu lagi nih? Yang tanpa ijab kabul itu. Apa istilahnya tuh? Lupa istilahnya, ada istilahnya. Yang intinya udah saling uruf saja, secara uruf dia lihat. Justru yang pendapat itu enak diterapkan sekarang, yang tidak mesti ijab kabul langsung. Karena kayak misalnya kita ke itu kulkas yang masukin duit itu terus keluar apa namanya? Iya, itu kan udah ijab kabul kita. Cuma masukin duit keluar langsung. Atau mungkin ada rekaman saya terima. Sekarang udah bahkan banyak kayak gitu. Pakai udah nggak ada ozok jadi udah scan. Iya, beli bensin di Eropa orang nggak ada penjaga bensinnya langsung. Iya. Indonesia juga. Lanjut. Assalamualaikum. Wa yakuna al-aqidani bilghaini Balighaini. aqidaini balighaini aqilaini rasyidaini mukhtaraini. Orang yang berakadnya itu penjual pembelinya harus balik dua-duanya. Tidak bisa anak-anak. Dan juga berakal dan dia rasyid, maksudnya dia bukan safih, bukan orang yang akalnya itu kayak setengah-setengah gitu. Bukan safih dan juga tidak terpaksa. Jadi tidak boleh sebenarnya anak kecil jual beli gitu. Iya. Tetapi sebagian ulama mengatakan ya bisa kalau kecil-kecil gitu. Oh, 5.000 rupiah, 1.000 rupiah. Kasus anak-anak dulu apa tuh paket
Di Legend Iya, nggak boleh. Pengalaman. Pernah lawan mainnya tuh anak-anak. Pengalaman. Terus Assalamualaikum. Wa yakuna al-bai'u tahiran aw muntajisan. ini juga mukhtar, maksudnya tidak terpaksa ya. Ini ya ada juga pengecualian kadang kayak kalau ada orang dia tidak mau bayar utangnya, padahal dia ada harta yang bisa dijual, ya, bisa hakim jual itu ya. Ya itu pengecualian muflis ya. Terus Assalamualaikum. Wa yakuna al-bai'u tahiran aw muntajisan bima barang yang dijual itu bukan barang najis. Maksudnya bukan memang benda najis. Tapi kalau benda yang terkontaminasi najis dan bisa dicuci ya tidak apa-apa dijual. Kayak misalnya telur ayam, ada tai-tai ayamnya gitu. Itu kan mazhab Syafi'i tai ayam najis. Ya sah-sah saja dijual itu. Tapi kalau memang bendanya najis tidak boleh. Ya khamar tidak boleh masuk najis. Dan dia memang ada manfaatnya. Kalau membeli sesuatu yang tidak ada manfaat jelasnya, kayak misalnya ada orang beli kalajengking hanya untuk koleksi kalajengking, tidak boleh itu. Itu kan bermanfaat ya, pupuk. Dan kotorannya ya kotoran apa dulu? Kalau kotoran hewan yang dimakan itu kalau mazhab Hambali dia suci. Terus Assalamualaikum. Aw mutanajjisan yumkinu tuhuru bil ghusli muntafi'an bihi maqduran ala taslimihi. bisa diserahkan, bukan burung yang masih di udara. Wa ayyakuna mamlukan al-aqidu aw lil aqidi aw lahu alaihi walayatun aw wakalah. Jadi memang barangnya itu milik orang yang berakad itu. Atau kalaupun bukan punya dia diwakilkan. Ya. Atau dia punya wilayah atas itu, misalnya wali anak yatim misalnya. Wa ayyakuna ma'luman lil aqidaini ainuhu wa qadruhu wa sifatuhu. Niagakan itu ditahu apa itu kadarnya berapa, sifatnya bagaimana. Fala yasihhu bai'ul ahadi thawbaini aw al-'abdaini wala al-bai'u bimala'in hadha ta'aman. Dia bilang tidak sah menjual, tapi harganya berapa? Oh ini saja, pokoknya satu rumah ini isi makanan. Itu kan tidak jelas berapa banyak. أو بزينة هذه الحصاة ذهبا ولا بيع ما لم يره ولا شراؤه. Tidak boleh membeli sesuatu yang dia belum lihat atau membelinya, menjual dan membeli sesuatu yang dia belum lihat. Ya tentu kalau kayak jual beli salam itu boleh, tapi kan disebutkan sifat-sifatnya yang jelas. Tapi kalau dia misalnya ini ada mobil, pokoknya ada mobil, mau nggak beli? Ya belum dilihat, tidak tahu sifatnya apa, itu tidak boleh. Assalamualaikum. Qala al-musannif rahimahullah. Faslun fi bai'il ribawi. Wa idza ba'a ta'aman bijinsihi aw fiddatan bi fiddatin aw dhahaban bijinsihi ishturita fil bai'i. Jadi kalau menukar makanan, ya, jual beli makanan dengan makanan ditukar dengan sejenisnya, atau emas atau perak dengan sejenisnya juga, maka syaratnya ada 3. Ushturita fil bai'il hululu wal taqabadu qabla tafarruqi wal mumathalah bil kaili in kana mimman yukalu aw bil wazni in kana mimman yuzan mimma yuzan. 3 pertama harus hulul, jadi maksudnya kontan, tidak pakai jatuh tempo begitu kapan, ya langsung kontan kalau menukar makanan dengan sejenisnya atau makanan ribawi ya, dan begitu pula emas dan perak.
dan harus memang saling langsung masing-masing dia miliki barang itu sebelum berpisah. Dan juga harus sama ininya, beratnya. Emas 10 gram ditukar emas 10 gram juga. Perak 10 gram ditukar dengan perak 10 gram juga. Jadi sebenarnya ringkasannya itu kalau jenisnya sama disyaratkan 3 ini, hulul, taqabud, dan mumasalah. Tapi kalau dia satu illah ribanya, tapi beda jenis, maka disyaratkan hulul dan taqabud saja. Misalnya kan emas dan perak itu ilahnya kan as-samaniyah ya, karena dia dipakai nilai untuk jual beli. Ya maka kalau misalnya kita menukar real dan rupiah, ya tidak mesti mumasalah, tapi harus hulul dan taqabud. Atau emas dan perak, maka tidak mesti mumasalah, tapi harus hulul dan taqabud. Tapi kalau dia memang beda jenis dan bahkan illah ribanya beda, maka tidak ada disyaratkan 3 ini, tidak ada. Misalnya ya beli makanan pakai uang, ya, beda jenis, beda illah juga, satu makanan satu samaniyah, maka mau muajjal, mau tidak mau masalah, tidak masalah. Ya masa kita beli duit 100.000, mau beli kue harus beratnya sama duit itu kan repot. Ya itu sebenarnya tidak boleh, harus langsung. Iya. Bukan akad, sekedar kayak perjanjian mau saling jual beli tapi belum berakad. Berakad. Ya, misalnya dia bilang, ente punya ini enggak real enggak? Entar saya mau tukar ya. Tapi belum berakad. Ya, sekedar apa al-wa'du bil bai' istilahnya. Sekedar jual beli, sekedar saling janji tapi belum berakad. Oh, jangan seperti itu. Jangan. Boleh. Ya. Harus taqabud dan hulul. Tapi ada juga bisa jalan keluarnya sebenarnya kalau misalnya enggak, dia bilang dia titipkan saja dulu duitnya. Lah ini duit saya titip dulu. Ya tapi ya kayak ya, sebaiknya jangan gitu loh. Ilah. Terus lanjut lagi. Assalamualaikum. Wa idza ba'a ta'aman bi ta'amin bi ghairi jinsi aw fiddatan bi dhahabin ishtirata al-hulul wal taqabud dunal mumathalah. Ya. Kalau dia menjual makanan dengan makanan, nukar makanan dengan makanan tapi tidak sejenis, atau menukar emas dan perak, hanya disyaratkan hulul, maksudnya tidak muajjal, tidak ditunda-tunda, tidak, dan taqabud, ya langsung saling mengambil haknya tanpa harus sama beratnya. Tidak mesti harus sama beratnya. Mumasalah itu maksudnya sama beratnya. Assalamualaikum. Faslun fil khiyari. Qala musannif rahimahullah. Al-khiyar maksudnya ini ya, hak untuk milih melanjutkan jual beli atau dibatalkan. Qala musannif rahimahullah. Bukan mentimun ya, bukan timun ya. Terus Yathbutul khiyar fil majlisin fi jami'i asnafil bai'i wa la yanqati'u illa jadi bitakhayuri. khiyar itu ada beberapa macam. Pertama khiyarul majlis, itu yang pertama disebut. Maksudnya selama kita masih dalam satu majelis jual beli, ya ada hak untuk batalkan jual beli atau tetap dilanjutkan. Illa bitakhayuri. Wala yanqati illa bitakhayur. Kapan khiyar majelis itu bisa hilang? Kalau ya masing-masing sudah memilih, oke, saya lanjut beli dan dia juga lanjut menjual, maka sudah tidak ada lagi khiyar kalau gitu. Aw bitafarruqi bi abdanihima. Atau mereka sudah terpisah. Wa Kayak sekarang misalnya telepon, dia sudah matikan teleponnya, ya, sudah tidak ada khiyar lagi. Terus saling sepakat walaupun masuk ke majelis dan nggak ada khiyar lagi. Iya, kalau dia sepakat untuk tidak memilih khiyar majelis lagi, tidak ada khiyar ya,
Pokoknya sudah jual, udah beli, tidak ada lagi khiyar majelis ya. Tidak boleh dibatalin. Nah, maka tidak bisa lagi sudah. Kalau gitu. Meskipun masih satu majelis. Terus, ويجوز للمتعاقدين أو لأحدهما شرط الخيار ثلاثا أو أقل إلا sekarang ini khiyarus syarat. Jadi boleh bagi salah satunya atau dua-duanya memberikan syarat 3 hari atau kurang dari itu. Dia bisa batalkan jual beli ini dalam waktu itu. 3 hari atau kurang. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Misalnya dia bilang, kalau dalam 2 hari ini saya pakai mobil ini, saya rasa saya kayaknya batal beli ini, ya boleh. Seperti itu. Khiyarus syarat. شرط الخيار ثلاثا أو أقل إلا أن Tapi itu harus disepakati dari awal. Dari awal. Penjual boleh menolak ya. Kalau dari awal sepakat, dia tidak bisa menolak. Dari awal dia setuju. Oke, saya punya khiyar 3 hari ya. Dan si penjual setuju. Dia tidak bisa nolak. Tapi kalau dari awal penjual bilang saya tidak terima, tidak bisa. Iya. إلا أن يشترط قبض العود في المجلس والبيع في المجلس وبيع الطعام بالطعام والنقد بالنقد. Kecuali kalau dia jual beli salam, itu yang harus kita serahkan uangnya di majelis. Itu tidak ada khiyar syarat begini, enggak ada. Karena harus langsung dibayar. Biar beli salam itu yang open pesan order ya. Iya. Harus langsung dibayar duitnya. Atau menukar makanan dan makanan, atau menukar emas dengan perak atau perak dan emas, maka tidak boleh ada khiyar syarat karena harus langsung taqabud. Terus وإذا وجد المبيع عيبا رده على الفور. kalau ada aibnya barang yang kita beli, bisa langsung dikembalikan segera, tapi harus segera. ولا يجوز البيع المبيع حتى يقبضه. Memang aib itu memang aib yang istilahnya yafutu bihil gharad as-sahih. Memang aibnya itu bawaan pabrik. Bukan aib yang sangat sedikit. Misalnya beli mobil, ternyata ada setitik noda cat di mobil itu, setitik aja gini. Itu enggak dianggap. ويحرم البيع الحاضر للبادي ولا يصح بيع المبيع حتى يقبضه. ويحرم البيع tidak boleh menjual barang sampai dia juga sudah ambil barang itu. Maksudnya dia sudah qabad maksudnya. Ya, dia sudah terima barang itu. Terus ويحرم البيع الحاضر للبادي بمتاع تعم الحاجة إليه. Ya, jadi tidak boleh orang kota itu menjualkan barangnya orang yang dari pedalaman datang ke suatu daerah, terus tiba-tiba dia mau ambil barangnya, biar saya jualkan, supaya dia jual dengan harga yang sesuai maunya dia, padahal harga di pasaran masyarakat tidak sebegitu. Itu tidak boleh. Dan itu pun kalau memang tidak ridho ini dan tidak tahu ini si pemilik barang. Tapi kalau dia memang sudah tahu, ya memang harganya beda kok di masyarakat dengan yang kalau dia yang jualin beda kok, tapi dia ridho saja, tidak masalah. Tapi sah, ini jual belinya tetap sah, tapi si pemilik barang punya khiyar. Terus وتلقي القافلة للشراء منهم إذا جهلوا سعر البلد. Terus juga misalnya ada kafilah datang, kita mau beli dari mereka cepat sebelum mereka masuk, supaya kita bisa beli lebih murah.
bahaya kalau mereka masuk, dia tahu nanti harga aslinya kan beda. Nah, itu tidak boleh seperti itu juga. Hmm? Nah, itu biasanya begitu, memang nelayannya sudah tahu harga di dalam situ beda sama pas di sini. Dan dia mau saja memang begitu. Karena dia nggak mau repot-repot masuk lagi ke dalam. Dia maunya langsung di situ. Iya, kalau dia memang tahu dan dia ridho gitu enggak masalah. Tidak menipu si penjual gitu. Tidak. Karena memang banyak orang kok dia enggak mau repot. Mau langsung dia sandarkan perahunya, langsung terima duit, langsung selesai urusan. Terus Wasumu ala sumin Ah, akhihi tidak bighairi boleh idnihi. menawar di atas tawaran saudara kita. Ada orang lagi menawar jual beli, tapi memang belum selesai akadnya, maksudnya belum selesai jual belinya, tapi sementara berakad tiba-tiba datang di situ, biar saya yang beli nih. Tidak boleh gitu, bikin permusuhan. Wal bay'u ala bay'i akhihi wasyara'u ala syara'i akhihi. Menjual di atas jualan saudaranya atau membeli di atas pembelian saudaranya. Maksudnya ada orang dia sudah beli barang, sudah dia bayar, dan sudah maksudnya dalam masih masa khiyar, tiba-tiba saya ada datang ke situ bilang, biar saya yang beli barang ini dengan harga lebih mahal. Kembalikan saja duitnya orang ini, balikin. Biar saya yang beli harga lebih mahal. Tidak boleh. Atau misalnya dia datang ke pembeli, dibilang, waduh, balikin aja barang itu. Saya jual kamu dengan barang sama tapi harga lebih murah. Balikan aja duit. Nggak boleh gitu. Nggak bikin permusuhan. Wan najishun. Najis, ada orang naikkan harga barang padahal dia sebenarnya tidak mau beli. Cuma supaya laku barang itu. Najis. Emang siapa yang biasa lihat kayak gini? Mungkin ada di pasar-pasar ya. Misalnya kita datang ke pasar nih, mau beli barang. Terus tiba-tiba temannya di sana, oh itu biasa, saya beli itu biasa, harganya begini. Jadi ambil saja, murah itu, murah. Saya biasa lebih mahal beli. Ya. Padahal sebenarnya dia tidak mau beli. Oh itu beda itu. Enggak masuk itu. Ya, kan kalau nggak dipanggil nggak jadi. Kalau dipanggil tidak. Terus lanjut. Wa yahrumu at-tafriqu bainal jariyati wa walidiha hatta yumayyiza. Tidak boleh dipisahkan antara budak wanita dan anaknya sampai anaknya itu mumayyiz. Misalnya ada orang dia jual, ada tuan dia jual mamanya saja, tidak bersama dengan anaknya, atau anaknya saja tidak bersama dengan mamanya, kecuali anaknya sudah mumayyiz, tidak butuh ibunya lagi. Wallahu alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wasallam. Alhamdulillah. Iya, tidak boleh. Jual kurma ke jamaah itu maksudnya pre-order tuh. Itu masuk salam itu. Bai'us salam. Itu kan boleh bai'us salam itu meskipun barangnya belum ada sama kita. Bai'us salam, tapi itu boleh saja. Kayak jualan kurma tadi itu masuk banyak salam enggak? Iya, bisa masuk. Oh. Apa namanya? Nanya dia tuh foto perjalanannya itu sendiri biar semua dengar. Oke. Berarti sudah selesai ya. Ada tuh ijazahnya. Siapa tahu nanti ada yang bisa editkan itu, dibuat ijazahnya. Ijazah apa? Mukhtasar Latif ini dengan sanad yang bersambung sampai kepada ya muallif ya. Fa ini ajastukum bi hadzal kitab bi sanadi al-muttasil ila al-muallif. Allah yarhamu. Berarti sudah selesai ini. Ya, terus apa lagi nih? Iya. Ya, tinggal nanti ada yang buatin formatnya. Sanadnya ada tapi bikin formatnya itu saya nggak tahu cara bikin formatnya.
Kalau bisa, kalau bisa kayak ini. Biasa sana, tasawuf. Iya, tinggal sudah ada contoh formatnya, sisa bikin sendiri yang barunya. Iya, ganti namanya gitu. Baik. Terus apa lagi nih? Itu yang baca ya, yang keputusan tarjih apa? Dam ya? Iya, ada tuh PDF-nya, saya share itu di grup diskusi. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Kalau Ya, dari boleh. yang tentang ini. Kalau yang intinya itu yang yang apa? Keputusan tarjih, keputusan apa? Fatwa tarjih ini ya dia intinya dia kemukakan pendapat ulama yang meskipun dia pendapat yang tidak dikuatkan dalam mazhab-mazhabnya itu, tapi ada pendapat seperti itu dalam mazhab itu yang mengatakan ya boleh di luar tanah haram ya dalam beberapa keadaan, tapi itu pendapat-pendapat yang bukan dikuatkan dalam mazhab, bukan pendapat mu'tamad ya. Intinya seperti itu yang dia mau sampaikan dari nukilan-nukilannya seperti itu. Niat haji untuk yang mau tarwiyah itu kapan? Oh, kita buka sesi apa gitu ya? Ya. Aduh. Kita tadi kan tadi Niat haji pas tarwiyah sebelum duhur. kita lanjut ke sesi berikutnya, asatidz kalian. Alhamdulillah tadi kita telah selesai membaca matan daripada Mukhtasar Al-Latif ya. Kalau ada dokumentasinya minta tolong dikirim. Oh iya. Dokumentasi boleh nanti kita apakan screenshot di akhir aja kan atau gimana? Iya, maksudnya Dokumentasi kegiatan. Oh ya, itu media. sama yang situ juga. Oke. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Kita akan buka pertanyaan. Mungkin kita mulai dari tentang yang apa nih, Ustaz? Matan ini atau umum, Ustaz? Tentang fikih. Tentang matan ya. Oke. Kalau umum bahaya. Kita akan coba buka pertanyaan berkaitan tentang materi yang kita bacakan dan kita pelajari hari ini, Al-Mukhtasar Latif Fikih Syafi'i. Mungkin kita coba lihat dari yang Google di ruangan virtual, apakah ada yang bertanya. Mungkin bisa dibuka kameranya dan diajukan pertanyaannya langsung. Atau yang langsung dari Kalau yang di sini ya. udah pada bertanya. Oh iya, sudah bertanya. Tadi ada ya. Atau yang di ruangan RBH ini ada yang bertanya, kita persilahkan. Dari Zinzat, apakah setiap jual beli ada khiyarnya? Iya, kalau khiyar majelis, iya semua jual beli ada. Kalau khiyar majelis ya. Tapi kalau khiyar lain, ya kayak misalnya khiyarus syart, ya kesepakatan. Tapi kalau khiyarul aib, ya itu tidak mesti sepakat di awal. Kalau memang pas beli, pas pulang ke rumah, loh ini ada cacatnya barang ini. Meskipun tidak ada sepakat di awal, dia berhak untuk menggugat penjual itu. Atau si penjual menggugat pembeli, dibilang, waduh duitnya duit palsu ini. Atau ternyata banyak duit robeknya. Mungkin duitnya tebal, pas dicek, wah banyak yang robek. Ya dia bisa memprotes pembeli kembali. Khiyarul aib begitu, tidak mesti harus kesepakatan. Jadi khiyar itu macam-macam. Ya. Ada juga khiyar yang dimakan ya. Khiyar timun. Ya. Nah, terus. Ya ini pertanyaan niat haji untuk kan jamaah kan sore ini bentar lagi sebagian mau masuk ke tarwiyah, mau ke Mina untuk tarwiyah. Sekarang lagi nunggu bis lah, istilahnya malam nanti mau berangkat ke Mina. Itu niat hajinya kapan? Sebenarnya kalau dia pun niat sebelum hari ke-8 itu sah saja. Ya, tapi sebenarnya kalau sunnahnya itu di hari tarwiyah sebelum duhur. Sebelum duhur di hari tarwiyah. Tapi kalaupun dia berniat masih malam tarwiyah, meninggalkan hotel itu tidak masalah juga. Besok siang sebelum duhur. Iya. Tapi sah saja kalau dari hotelnya juga di malam tarwiyah itu.
tidak ada masalah. Makan hari ini pun tidak masalah, kemarin pun tidak masalah. Jawab pertanyaan jawab lu ya. Pertanyaan. Insyaallah. Pertanyaan berikutnya dari yang lain ada dari kerangkatan. Mahfuz, ada pertanyaan, Zat? Kayaknya ini yang buat buka puasa butuh bantuan. Ya. Kita akhiri. Ada pertanyaan, Zat? Tadi udah cukup lah ya. Ada pertanyaan yang dari di luar Ustaz Qalbi atau kita lanjut ke tentang yang risalah tadi apa ada kita buka sesi tanya juga Tentang risalah apa itu? Yang fatwa tarjih atau yang apa? Ada pertanyaan nih. Kan fatwa tarjih itu Ada tadi sudah pertanyaan. bisa dibaca sebenarnya, tapi Pertanyaan tadi nih. sampaikan intinya saja seperti itu. Kalau saya tidak salah ya, ada beberapa pertanyaan terkait dengan fatwa itu, yang mana kurang lebih mungkin secara teks itu tertulis bahwasanya Arab Saudi mengizinkan atau kalau nggak salah mengizinkan Iya. atau yang bagi yang ingin menyembelih hadir di luar tanah haram. Nah itu kalau nggak salah statementnya itu dapat di mana? Nah, Ya, itu ya maksudnya betul. kita belum dapat Kita ya. sendiri Kalau saya yang di sini belum melihat statement langsung dari Dewan Fatwa Ulama Saudi. Belum kita dengar langsung. Mungkin dari oknum pemerintahannya bisa saja, karena itu yang mungkin ngobrol dengan pemerintahan kita. Tapi kalau Dewan Ulama Saudi belum pernah kita dengar ada mereka bilang boleh di luar tanah haram. Seperti itu. Ini izin nambahkan. Itu apa namanya? Disampaikan itu juga di behind the scene sih sebenarnya, kayak apa namanya, dari pihak Saudinya itu sebenarnya kan gini, jadi pemerintah Hindu itu pingin nggak semua harus diadohi gitu misalnya, tapi kemudian kan memang di sini kan dari kebijakan Saudi ya udah harus diadohi semua gitu kan. Maka kalau misalnya Indonesia, pemerintah Indo misalnya bahasanya tuh gitu, kalau misalnya pemerintah Indo memang mau nggak diadohi, ya udah buatlah apa namanya pemotongannya itu di negara kalian, tapi kami nggak ada fatwanya. Kalau mau buat ya fatwa di negara kalian sendiri. Itulah awal ceritanya itu tadi, yang kemudian panjang sampai ke masyarakat katanya, oh ini pemerintah Saudi mengizinkan, bukan mengizinkan, tapi kalau kalian mau buatlah kalian di negara kalian gitu loh. Maka akhirnya pemerintah itu minta supaya di Indonesia itu disahkan, tapi kan MUI sampai sekarang kan bertahan nggak mengeluarkan tuh fatwa, dan ternyata yang mengeluarkan luar adalah fatwa tarjih PP Muhammadiyah. Itu yang dipakai sama negara yang pakai itu apa? Mesir ya? Turki ya? Turki, Mesir enggak. Kalau Turki kemarin sempat pas duduk sama Prof Ziyad kan, ketua LPHU PP kan, itu minta fatwanya Turki sama Haidar. Man Haidar? Kemarin Haidar katanya rencana mengirim, tapi pakai bahasa Turki. Aneh aja nggak paham sih. Biar beliau mengartikan. Ya. Intinya seperti itu ya semuanya. Jadi ulama Saudi pun sebenarnya tidak ada penjelasan langsungnya, nggak ada. Haidar renang jangan-jangan. Nonton MU. Udah lah kalau udah memang udah selesai. Ya. Baik. Jadi alhamdulillah ya kita selesaikan matan ini. Sebenarnya saya kira juga mungkin tidak selesai satu hari ini, ternyata bisa ya. Ya, tapi ini tentu perlu dimoroja lagi, ya, nanti ulang lagi sendiri. Dan bagusnya setelah pelajari Mukhtasar Latif ini, pelajari Muqaddimah Hadromiyah yang Mukhtasar Kabir. Penulisnya sama, tapi yang satu lebih luas. Mukhtasar Kabir, ini Mukhtasar Latif, satu Mukhtasar Kabir ya. Ya. Tapi panjang dia itu Muqaddimah Hadromiyah dia panjang sekali. Wah, 3 hari bisa, kalau pagi sampai sore 3 hari mungkin bisa. Tapi kalau cuma sore gini tidak bisa.
Lama. Saya pernah muzakarah Muqaddimah Hadramiyah dengan teman juga. Oh, ternyata berhari-hari. Itu situ Yakut Nafis itu di bawah itu. Mau diulang lagi, San? Tapi dia panjang dia. Dia butuh 3 hari ini kalau panjangan Muqaddimah Hadramiyah. Tapi kalau menurut saya bagusan ini sih. Karena Muqaddimah Hadramiyah dia cuma sampai muamalat. Tidak ada munakahat, tidak ada yang lainnya. Kalau ini lengkap dan lebih sistematis. Tapi masailnya memang Yakut Nafis ini masailnya tidak terlalu banyak. Dia lebih ke fokus ke syarat-syarat, rukun-rukun. Tapi masail tidak terlalu banyak. Terus selanjutnya. Ada permintaan biar sampai Iya, ajastuka biriwayati hadal matan bisanadi al-muttasil ila al-muallif. Ya, tapi nanti panitia buatkan ininya. Ya. Kita jawab, Pak. Ya, qabil tuh. Iya, saya kasih ijazah tapi sanadnya itu nanti mungkin panitia yang tuliskan itu. Formatnya ada, sisa diubah-ubah gitu. Kan lumayan nanti 100 tahun kemudian dikenang bahwa ya, anggota PCM Arab Saudi ini punya sanad mazhab Syafi'i gitu. Anggota yang tadi sini. Beliau latihan dari orang. Saya. Nanti kan ngajuin. Oh, dulu. Kita lihat lagi apakah ada pertanyaan. Ini pertanyaannya ada dari Saham kan nih. Apa menu buka sore ini? Nah, ini jawabannya Wih, ini Ustaz. harum sekali. Ustaz Wahib ini, Masya Allah. Alhamdulillah. Ayam goreng lengkuas, Masya Allah. Kita tutup ya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Oke. Enggak, ini sama ini. Demikianlah. Kalau secara pertama dari muallif aslinya Mukhtasar Kabir. Kalau muallif sebenarnya tidak nama Rekodnya tuh. Terus yang bisa nih dari Mukhtasar Latif, Mukhtasar Kabir itu talamitnya atau Iya, biasa orang. orang. Kadang sebagian buku ada yang penulisnya sendiri namain.